Agenda dua sesi pada hari ini, Pak. Baik, yang Agenda pertama tadi dialog mengenai kesiapan penyelenggara pemilu KPU Bawaslu dan DKPP dalam melaksanakan pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dialog berkaitan dengan netralitas penyelenggara negara, mulai dari TNI Polri, kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota, ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa. Kemudian juga ada dialog dari masyarakat yang kebetulan tadi dari Mas Arif Sulkan, PII dari Jaksa, itu juga berkaitan dengan netralitas apa tadi Mas? netralitas. Dengan netralitas penyelenggara negara. Jadi ada tiga. Harapannya bagaimana, Pak, dari adanya agenda dua kali pada hari ini? Ya, tentu yang namanya satu kegiatan punya target. Jadi targetnya yang pertama bagaimana agar pemilu ini dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, yaitu pemilu yang bermartabat, pemilu yang dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil ini di sana. Jadi jangan sampai pemilu ini dikotori oleh satu kepentingan subjektif lembaga negara ataupun penyelenggara negara. Seperti satu misal TNI Polri, sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan TAP MPR setelah reformasi, itu TNI Polri itu perannya netral. Makanya muncul TAP MPR nomor 6 2000 sama TAP MPR nomor 7 tahun 2000. TAP MPR nomor 6 2000 itu tentang pemisahan TNI Polri, kemudian yang TAP MPR 7 tentang peran TNI dan Polri. Nah, perannya di sini netral sebagai pengawal negara. Jadi TNI dan Polri sebagai pengawal negara. Jadi oleh karena itu saya menghimbau lembaga TNI dan Polri harus benar-benar netral. Untuk narasumbernya sendiri, Pak, yang dihadirkan dari mana sih, Pak? Tadi dari KPU, dari Bawaslu, kemudian dari masyarakat, Mas Arif Sulkan, kemudian dari saya sendiri sebagai anggota DPR Komisi 2. Untuk target sendiri Pak di tanggal 14 Februari 2024 nanti Pak? Targetnya pemilu dapat dilaksanakan secara baik, secara bermartabat, secara jujur, secara adil. Targetnya itu aja. Kemudian juga dapat memberikan satu kepastian hukum berkaitan dengan pergantian kepemimpinan politik nasional. Jadi oleh karena itu jangan sampai organ-organ negara yang selama ini sudah didesain oleh kesepakatan nasional berupa undang-undang untuk netral ya netral. Jadi jangan sampai ada penyelenggara negara yang tidak netral, kemudian kalau penyelenggara negara tidak netral, kemudian kalau yang melakukan tidak netral itu kontestannya menang, nanti akan jadi masalah. Jadi lebih baik penyelenggara negara itu tetap netral, tetap menjaga negara, tetap menjaga NKRI. Ya di sini. Munculnya banyak calon-calon yang dari luar incumbent Pak, yang sekarang gencar-gencar untuk promosi kampanye yang di Dapil 3 Jawa Tengah gitu. Ya nggak apa-apa, ini demokrasi. Jadi kalau menurut saya makin banyak Kontestasi. kontestan, khususnya yang berkaitan dengan caleg, itu menurut saya bagus. Saya hanya berharap pada warga masyarakat pemilih untuk menjadi pemilih yang cerdas. Jadi jangan sampai memilih caleg yang tidak diketahui tentang latar belakangnya, tentang karakternya. Oleh karena itu salah satu tujuan acara hari ini juga mencerdaskan pemilih, agar pemilih menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya. Karena apa? Di dalam ruangan, kemudian dalam waktu yang kira-kira maksimal 2 menit, itu masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Kemudian juga saya mengimbau pada warga masyarakat, saat ini masyarakat silahkan untuk masuk di semua kontestan, baik caleg, DPD maupun silahkan masuk. Kalau saya mengibaratkan hari ini adalah musim panen. Jadi silahkan masyarakat pemilih itu untuk masuk di semua caleg.
ya masuk semua, dimasukin semua saja ya. Tapi nanti di tanggal 14 Februari 2024 kembali lagi ke kandang masing-masing. Kalau yang kandangnya merah ya tentu kembali ke kandang Bateng. Kalau di Jawa Tengah 3 tentu harus ingat Pak Rianto nomor urut 8. Ya, betul. Terima kasih Pak. Satu Siap. lagi Pak. Apa?